Fahuwal qadimu alladzi la awwala lahu. Ya, qadim ya. Idza utlika 'ala Allah la zamaniyan. Jadi ketika disematkan kepada Allah, la awwala lahu, ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa permulaan. Tanpa permulaan berarti tanpa zaman. Azali. Al-awwal. Maksudnya begitu. Allah bersifat al-awwal. Al-awwal itu azali. Kalau ini awalahu permulaan. Kalau al-awwal itu sifat. Ya. Al-awwal. Kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Ya, jadi sifat Allah al-awwal itu maknanya tidak ada permulaan, la bidayah. Tidak ada permulaan. Azali sama. Wa ma siwahu minal alamin. Dan selain Allah, sesuatu perkara selain Allah itu adalah makhluk minal alamin, bagian dari alam. Alam itu apa? Hadisun. Sesuatu yang baharu. Apa itu yang baharu? Wujida ba'da adamin. Wujud setelah ketiadaan. Artinya apa? Diciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi hadisun itu makhluk. Atau kalau bahasa Indonesianya baharu. Baharu. Nah, itu makhluk namanya. Hadisun itu juga makhluk. Bukan hadis, bukan ya. Kalau hadis itu kan cerita, apa namanya? Riwayat. Nah, ini hadisun. Ini adalah makhluk. Jadi yang dipanjangkan ada haknya. Kalau hadis itu riwayat. Yang dipanjangkan dalnya. Ya kan? Nah, jadi gitu. Hadisun. Nah, ini namanya baharu. Wujida ba'da adamin. Jadi hadis itu maknanya ada setelah tiada. Jadi wa huwal khaliqu li jami'il kainat. Jadi Allah Maha Pencipta. Jadi Allah Maha Pencipta itu maksudnya untuk semua yang kainat. Kainat itu apa? Yang mungkin akli. Yang mungkin akli. Atau jaiz akli. Nah, kemarin kita bahas itu. Ya. Kemarin apa? Robert. Wajib akli apa maknanya? Nah, wajib akal apa artinya? Enggak, akal, wajib akal dulu. Wajib akal, akli itu definisinya apa? Hah? Sesuatu yang diterima oleh akal adanya dan tidak diterima akal tiadanya. Paham? Sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya dan diterima akal adanya. Ya. Itu sesuatu yang diterima akal adanya dan tidak diterima akal tiadanya. Itu wajib akli. Kemudian mustahil. Mustahil akli apa? Nah, tidak diterima akal adanya. Tidak diterima akal adanya. Kalau jaiz, apa jaiz? Ataupun tiadanya. Masya Allah. Itu ya, jadi itu tentang wajib, mustahil, jaiz. Jadi wajib adalah wajibun akli, sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya.
sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya. Berarti apa? Ada terus. Tidak diterima akal tiada, tidak. Jadi tidak mungkin tiada, tidak mungkin. Berarti apa? Wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya Allah itu ada terus. Tidak diterima akal tiada. Masa Tuhan tiada? Kalau tiada repot nanti dunia ini. Ya kan? Itu loh maksudnya. Jadi itu tidak diterima akal tiadanya. Itu wajib akal. Mustahil sesuatu yang tidak diterima oleh akal adanya. Ini namanya mumtani. Mumtani bisa disebut para ulama itu bisa disebut mustahil, bisa disebut mumtani. Al-mumtani, mumtani'un. Ya. Sedangkan jaiz itu sesuatu yang bisa diterima akal adanya ataupun tiadanya. Jadi kainat ini tadi artinya apa? Jadi Allah menciptakan sesuatu yang diterima oleh akal adanya ataupun tiadanya. Semuanya dikuasai atau diciptakan oleh Allah. Baik diciptakan atau tidak diciptakan. Gitu maksudnya. Wa ma siwahu ay kulli alamin makhlukun. Dan selain Allah, selain Maha Pencipta, itu alam. Ya. Alam itu apa? Makhlukun, yaitu sesuatu yang diciptakan. Lahu bidayatun, ya, adanya permulaan. Fal alamu hadisun, dan alam itu baru. Ya, dari tidak ada menjadi ada, bijinsihi wa afrodihi, dengan jenis-jenisnya, wa afrodihi, dan ciri-cirinya masing-masing. Ya, semua jenis makhluk dan seterusnya. Ya, makhluk itu ada yang terkecil, ada yang terbesar. Ya, semuanya berukuran. Sesuatu yang berukuran itu pasti bertempat. Nah, jadi gitu. Wa khalafa fil qismil awal Ibnu Taimiyah faqala kal falasifah. Nah, ini ada penyimpangan. Ya, penyimpangan tentang ini. Siapa? Ibnu Taimiyah. Siapa nama aslinya? Di situ sudah disebutkan Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harani Ad-Dimashqi. Nah, jadi orangnya ini. Ini orang ini berkali-kali diadili nih. Berkali-kali diadili, mengaku tobat, begitu lagi. Diadili lagi, mengaku tobat, begitu lagi. Terus sampai kematiannya itu di penjara. Nah, berarti apa? Dia melakukan itu. Nah, dia ya kafir sudah. Kenapa? Karena berkali-kali. Namanya taubat itu ada niatan untuk tidak melakukan kembali. Bisa dipahami enggak? Namanya taubat itu ada niatan untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Nah, kemudian menyesal. Ya, dua syarat ini cukup bahwa orang itu diakui bertobat. Tapi kalau ini berkali-kali diulangi lagi, ya ini bukan bertobat namanya. Nah, nanti kita bahas tentang bab tobat di akhir kitab ini. Insya Allah kita bahas lebih dalam tentang bab taubat. Faqala kal falasifah. Berarti pendapatnya itu seperti orang filsafat. Jadi Ibnu Taimiyah ini karena mengikuti para ulama, para filsafat, sehingga apa? Dia terjerumus ke dalam kesesatan. Bahwa apa yang dikatakan inna nau'al alam azaliyun. Oh, bahwa jenisnya alam itu
azali. Nah, sesuatu yang azali itu berarti tanpa permulaan. Berarti kalau tanpa permulaan gimana? Sama-sama Allah dong, kan begitu. Ya repot, ada bandingannya, nggak boleh itu. Jadi yang hanya azali hanyalah Allah. Jadi itu tidak boleh. Makanya dikafirkan. Nah, azaliyun la bidayata liwujudihi. Azali itu tidak ada permulaan kewujudannya. Fakafarahul muslimun, maka semua sepakat, orang-orang muslim sepakat bahwa Imam Ibnu Taimiyah ini dikafirkan. Atas apa? Ala dalik, atas pendapatnya ini. Ya, ini baru satu. Ibnu Taimiyah itu menyelisih Al-Quran sebanyak 49. Itu baru untuk Al-Quran. Untuk akidah saking banyaknya. Nah, kalau satu ayat saja diselisih atau disimpang atau istilahnya berselisih dengan Al-Quran, satu saja, berarti apa? Kafir dong. Ini ada 49, bahkan ada ulama yang mengatakan lebih dari itu. Ya? Gimana ya? Murakabun ini. Murakabun. Masya Allah. Oke ya, jadi itu. Ini harus dipahami. Nah, jadi ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita tidak boleh fanatik kepada ketokohan. Kadang orang itu kalau sudah dikasih tahu bahwa sesatnya itu di sini. Lu ini kan yang ngomong Ibnu Taimiyah begini. Ini berarti orang fanatik ketokohan. Kalau orang sudah fanatik ketokohan, dikasih kebenaran, dia tidak mau. Makanya apa? Kita harus fanatik kebenaran, bukan ketokohan. Ya. Karena kalau fanatik kebenaran, kita diingatkan oleh teman kita atau siapapun itu tentang kebenaran, pasti kita terima sesuai syariat. Ya, kebenaran syariat. Harusnya kan begitu, ya kan? Nah, ini banyak sekali orang-orang, loh, kamu itu siapa? Kan sudah begitu. Banyak nggak begitu? Banyak. Kamu ini siapa? Loh, ini ada contoh siapa? Imam Amirul Mukminin. Siapa itu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu berceramah di atas mimbar. Ya akhinal muslimin. Ya, jadi saya wahai orang-orang Islam, saksikanlah bahwa mahar itu tidak boleh tinggi-tinggi. Nah, kalau melanggar nanti diambil selebihnya untuk ditaruh di zakat Baitul Mal. Nah, kemudian ada wanita ya dari suku Quraisy. Tidak disebutkan namanya. Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang layak untuk diikuti? Apakah dirimu atau Al-Qur'an? Nah, ini Umar bin Khattab langsung berpikir sejenak. Kemudian dia mengatakan bahwa selain Umar itu bisa jadi lebih pandai atau lebih beragama, lebih mumpuni daripada Umar. Nah, ini perkataan Umar. Kemudian dia berkata, apa yang kau maksudkan wahai perempuan? Di Al-Quran itu mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasnya. Boleh sedikit, boleh banyak, terserah. Terserah yang meminta. Ya, terserah yang meminta. Nah, ini engkau sudah membatasi. Nah, apakah layak diikuti? Kan begitu. Nah, kemudian apa? Ucapan pernyataan Umar bin Khattab tadi langsung dikoreksi. Wahai akhinal muslimin, ya wahai saudara kami orang-orang muslim, pernyataan tadi saya hapus. Pernyataan pertama tadi. Jadi mahar yang dibatasi tadi. Ya, boleh silakan mau mahar
sedikit ataupun banyak tak terhingga terserah semampu kalian kan gitu. Nah, itu baru benar. Nah, ini berarti apa? Setingkat kelasnya Umar bin Khattab, yaitu pada saat itu menjadi khalifah, mau menerima kritik saran dari rakyatnya kan gitu, rakyat biasa. Ini ada orang baru kelas misalnya Sajeporo misalnya, langsung mengatakan kamu itu siapa, lu kan repot. Paham maksudnya ya? Jadi kita tidak boleh fanatik ketokohan, tetapi kita harus fanatik kebenaran. Nah, ini kita sudah selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, kita tahlil dan sholawat seperti biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.